Oke guys, jadi di video kali ini gue mau mereview lagi grinder dari The Biji Kopi ya. Ini menurut gue seri Guerrero teman-teman ya, karena kemarin itu gue sudah sempat review Guerrero GR64 ya, terus Guerrero GR83 dan yang terakhir ini adalah Guerrero GR74 ya. Jadi udah lengkap nih 64, 74, 83 gitu ya. Jadi grindernya sudah kelihatan di sebelah sini. Ya ini gede banget teman-teman ya, dan menurut gua dengan Guerrero GR83 dari segi tingginya kayaknya masih lebih tinggi Guerrero GR74 ini, dan sepertinya agak lebih lebar gitu ya. Tapi kalau dari build quality-nya ini kurang lebih mirip, cuma bedanya ini bodinya nih kayak powder coating gitu teman-teman ya. Nah, langsung aja di sini setiap teman-teman beli tuh teman-teman dapat apa aja ya. Yang pertama di sini sudah kelihatan grindernya sendiri ya, sebesar ini. Oke, lalu teman-teman akan dapat bin hopper, ini kapasitasnya 1,2 kg ya. Jadi kalau misalkan dipasang dia akan seperti ini tuh ya, gede banget teman-teman ya, seperti ini. Terus teman-teman akan dapat manual book seperti ini ya. Ini teman-teman harus banget baca. Kenapa? Karena di sini sudah sangat jelas, ini pakai bahasa Indo teman-teman ya, untuk settingan-settingannya seperti apa, menu-menunya seperti apa, dan di bagian belakang di sini ada kartu garansi. Nah, kartu garansinya ini jangan sampai hilang teman-teman ya, karena ini produk Guerrero ini sudah ada garansinya spare part dan servis selama 1 tahun. Ya, jadi teman-teman aman banget ya. Terus teman-teman di sini akan dapat 2 buah kunci L yang ukurannya berbeda, yang mana nanti ini teman-teman untuk pasang si porta filter holder ini ya. Ini terpisah, tadinya belum dipasang, udah ada bautnya juga, nanti tinggal teman-teman pasang aja. Lalu di sini ada tatakan bagian bawah nih ya, tatakan di bagian bawah untuk teman-teman taruh di bawah sini ya. Nah, di sini gue sebutkan dulu spesifikasinya secara singkat. Yang pertama di sini teman-teman sudah tahu namanya GR74. Ini artinya untuk ukuran burnya adalah 74 mm ya. Dan ini pakai flat bar, bahan itu stainless 420. Itu teman-teman udah kualitas stainlessnya udah kuat, teman-teman nggak usah khawatir ya. Lalu berikutnya RPM-nya itu ada di 1400 ya. Itu menurut gua cepet teman-teman ya. Dan ini kemampuan gilingnya teman-teman nanti lihat aja, itu cepet banget. 18 gram ini cuma sekitar range-nya ya dari 4,3 sampai 5,2 detik lah kurang lebihnya. Oke. Lalu untuk dayanya di sini hanya 400 watt. Ya, ini tergolong kecil teman-teman ya. Lalu untuk grind size adjustment ya di sini agak sedikit berbeda teman-teman ya. Dia ini settingannya itu ada dari nomor 1 sampai 12. Jadi teman-teman di sini menurut gua akan lebih gampang ketika memang mau kalibrasi ya di coffee shop, karena ini memang grindernya sudah masuknya itu ke buat komersil teman-teman ya. Jadi teman-teman ini antara barista satu dan barista yang lainnya ini bisa tahu, oke, ini sudah pakai grind size yang nomor berapa. Jadi mungkin nanti tinggal ditempel di sebelah kiri atau di sebelah kanan atau di atas ini. Oke. Nah, untuk bodinya sendiri seperti ini teman-teman ya. Ini benar-benar menurut gua solid dan berat sih teman-teman. Ini berat teman-teman ya. Nah, nanti untuk pengaturan nyalain sama matiinnya ada di sebelah kanan nih ya, ada di sini. Nih ya. Nah, nih. Jadi nanti kalau dicetekin di sini ada LED warna merah akan menyala. Nah, terus untuk atur grind size-nya ada di sebelah sini teman-teman ya. Ini dia sebenarnya bisa dikatakan step lah. Karena kalau diputar dia akan bunyi klik tuh. Tuh ya, seperti ini. Ya, kedengeran kan ya? Nah, terus di bagian belakang di sini ada kayak semacam apa ya? Tuh ya, teman-teman lihat ya, kayak ada lubang ventilasi, dan di sini ada brandingan Guerrero-nya. Nah, dari lubang ventilasi ini teman-teman bisa ngeliat nih ya, dinamonya ini gede banget teman-teman. Tuh ya, terus dari ventilasi ini gunanya juga untuk menurunkan suhu teman-teman ya. Suhu dari grindernya kalau misalnya teman-teman sudah pakai dalam jangka waktu yang cukup lama. Oke, nah terus di sini untuk panel depannya ini sudah touchscreen semua. Terus di sini ada kayak lampu gitu warna biru teman-teman ya, dan di sini ada micro switch. Jadi ini nanti teman-teman pakai buat giling kopi pakai porta, tinggal didorong aja. Oke, kayaknya segitu aja. Nah, ini gua akan kasih lihat dulu ke teman-teman ya. Untuk full espressonya gua akan pakai mesin Guerrero TBK01 Pro. Teman-teman lihat aja, itu shotnya gua singkat, dan ini hasil shotnya teman-teman ya. Ini gue bikin jadi ice americano ya. Setelah itu baru gua akan kasih lihat fitur-fiturnya ya, cara settingnya seperti apa. Lalu selanjutnya gue akan kasih lihat ke teman-teman
untuk gilingnya ini cepat atau enggak sama konsisten atau enggak. Oke, lanjut. Oke guys, ya ini sekarang gue mau kasih tahu fitur-fiturnya apa-apa aja ya. Ini setelah stop kontaknya dicolok, kita nyalain aja knob sebelah kanan. Oke, nah dia langsung muncul tulisan Guerrero ya, seperti ini. Nah ini ada displaynya seperti ini, akan gue jelaskan satu persatu karena ini fiturnya tidak terlalu banyak juga teman-teman ya. Oke, yang pertama di paling atas kiri di sini ada tanggal bulan tahun, di sini ada jam, di sini ada suhu. Ini menurut gue suhunya mungkin suhu dari ruangan sini ya atau apalah ya. Nah terus berikutnya di sini ada suhu dari grindernya, dan ini kenapa 49 karena ini grindernya sudah gue pakai tadi, gue bikin buat ngopi gitu ya. Nah terus di sini ada second. Nah second ini bisa untuk mengatur ini teman-teman ya. Nah sekarang kita masuk ke yang bawah. Di sini ada single, ada double. Nah ini teman-teman bisa atur nih. Contoh ya single. Ini gue pencet. Misalkan di sini gue mau ganti jadi 3 detik misalkan ya, pencet aja 3. Oke. Nah, seperti ini. Dia langsung ke save. Begitu juga yang double. Terus yang berikutnya yang paling yang sebelah kanan nih kayak ada gambar timer gini lah ya. Nah, ini nih sebenarnya mode manual teman-teman ya. Jadi waktunya tidak terbatas, ini waktunya tidak bisa disetting. Ya. Oke, terus di bagian sini, nah di sini ada counter. Ya, perhitungan nih ya, sudah berapa kali teman-teman pakai dari mode-mode yang tersedia. Oke, terus di sini kayak ada tombol play, ini sebenarnya buat giling atau stop ya. Tuh. Ya, jadi teman-teman tanpa pencet micro switch yang ada di portafilter holder. Ya, terus berikutnya setting. Nah, di sini benar-benar settingannya simpel banget teman-teman ya. Pertama di sini ada bahasa, silakan pilih. Nah, start mode ini ada manual sama automatic, maksudnya apa ya? Ya kalau misalkan yang manual ya, manual nih misalkan yang micro switch yang bawah gue pencet, gue tekan, ketika gue lepas dia langsung mati ya. Tuh dia langsung mati tuh. Tapi kalau misalkan gue pindahin ke automatic, gue pencet 1 kali tuh dia akan giling sampai waktunya yang ditentukan. Tapi kalau mau di stop bisa aja teman-teman pencet lagi atau dorong lagi micro switch yang ada di bawah gitu. Tapi settingannya ini waktunya dia akan berubah ke settingan awal lagi. Ya, di sini gue lebih suka yang manual. Oke, nah, balikin manual aja. Terus di sini ada time setting. Nah, di sini teman-teman bisa ganti nih tahunnya, bulannya, harinya, ada jam, menit, detik. Ya, ini sesuaikan. Ini dari awal tidak gue ubah-ubah teman-teman ya. Jadi biarin aja. Nah, sistem setting. Di sini kalau misalnya teman-teman mau reset atau apa, ini passwordnya 1 2 3 4 5 6. Oke. Nah, di sini ini 61 itu sudah berapa kali teman-teman pakai grinder ini. Ya, kalau misalnya teman-teman itu di bagian yang tadi ya, di bagian yang awal itu yang ada di sebelah sini menunya itu teman-teman reset, di sini juga akan ke reset. Begitu juga yang di sini, kalau ini dipencet dia akan ke reset. Nah, maksimum totalnya di sini ada 60.000 kali. Ini 60.000 kali pakai mungkin menurut gua ya. Ketika 60.000 kali dipakai gitu ya, grinder ini akan ngasih notifikasi bahwa mungkin burnya harus diganti atau ada maintenance khusus lah ya. Ini diemin aja. Udah, settingannya sudah tidak ada apa-apa lagi ya tuh ya. Jadi udah, kita balik ke menu awal aja. Nah,
Ini nanti akan gue coba pakai untuk giling buat gue kasih lihat ke teman-teman konsistensinya itu bagus atau enggak. Ya tapi ini biji kopi yang gue pakai, yang untuk gue kasih lihat ke teman-teman ya, untuk gue demoin ini bukan biji kopi gue yang biasanya. Gitu ya, gue pakai biji kopi yang lain. Nah di sini gue mau kasih lihat biar teman-teman tuh tahu kira-kira ini konsistensinya bagaimana dari detiknya, hubungannya ke total dose yang dihasilkan itu seperti apa. Oke? Lanjut. Oke guys, jadi ini tadi gue sudah coba giling, tapi bukan pakai kopi yang biasa gue pakai ya. Jadi di sini gue ubah secondnya ya 4,3. Tapi gue sebenarnya tidak timbang tadi berapa gitu ya. Cuma kenapa gue ubah, gue turunin supaya di portanya ini tidak kepenuhan ya. Oke, sekarang langsung kita coba. Oke, ini udah 0 ya. Oke, 0. Sekarang kita giling. Nah ini teman-teman lihat ya, untuk keluar bubuk kopinya nih, ini menurut gue bagus banget sih. Tuh. Ya keluarnya tuh benar-benar di tengah semua tuh. Ya kan? Coba. Ini berapa? Mungkin sekitar 17 lebih apa 18. Oke, 18,1 ya. Nah ini seperti biasa lah ya, goyang-goyang karena ketiup. Nah ini tidak gue buang ya. Ini tetap gue simpan. Pertama, terus yang kedua. Oke, 18,6, 18,7 ya. Lanjut lagi. Oke, 17,7, 17,8 ya, 17,8. Oke, lanjut lagi. Sip. 18,3, 18,4, 18,3, 18,2. Ketiup angin, anginnya kencang teman-teman ya. Oke, lanjut. Nah ini teman-teman lihat ya, di sini suhunya naik teman-teman ya. Jadi untuk suhunya di sini bukan hiasan doang ya. Oke, 17,9, 18. Wah anginnya kacau nih ya. 18,1 ya, anggaplah segitulah ya. Oke, lanjut. Oke, 17,9, 18, 18. Oke, nah ini ya, ini gue mau coba teman-teman ya. Gue ini bener-bener goyangin si portanya minim ya. Coba ya, kita lihat. Tuh, nggak jatuh loh. Ini coba gue tap dulu biar. Oke, tuh ya, ini bener-bener bagus banget sih jatuhnya. 17,9, 18. Wih, cakep sih ini. Oke, ini terakhir lah ya. Ini tidak gue goyang-goyangin. Tuh, wih. Nggak ada yang berantakan. Ya, ada lah ya, berantakan dikit banget. 17,6, 17,7. Oke, terakhir deh. Penasaran guys. Dan teman-teman lihat ya, kelamping ini tidak ada. Ini gue pakai grind size di nomor 4 teman-teman ya. Di nomor 4 nih grind size-nya. Oke, terakhir. Kita lihat 18,3, 18,4. Ya segitulah ya. Nah kalau teman-teman perhatikan tadi tuh retensinya tuh mulai dari 0,2 ya, 0,2 atau 0,1 sampai 0,5 kurang lebih lah ya. Nah ini memang sudah gue coba ya, dari kemarin retensinya tuh range-nya cuma ada di situ aja gitu ya, dan sejauh ini gue sangat-sangat nyaman. Nah retensinya itu mulai sangat tinggi ya, atau mungkin katakanlah ya maksimal mungkin sampai 0,8 ya, ini tingginya 0,8 gram ketika
suhunya di sini nih udah mencapai kurang lebih ada di 55 lah. 55 sampai 56. Ya, karena itu sudah pasti akan berpengaruh ke bubuk kopinya. Ya, pasti bubuk kopinya tuh suhunya juga semakin tinggi. Gitu ya. Terus yang berikutnya harus teman-teman perhatikan adalah ketika memang wah kayaknya tuh retensinya mungkin bisa sampai 0,7, 0,6 sering gitu ya. Tapi suhunya belum tinggi, kemungkinan besar ya beans yang ada di bean hopper ini sudah mau habis. Ya, menurut gue itu hal-hal yang sangat wajar lah. Jadi teman-teman tinggal masukin lagi aja beansnya. Gitu. Jadi benar-benar aman lah. Ya. Oke, habis ini langsung kita lanjut ke tampak atas untuk masuk ke kesimpulan. Lanjut. Oke guys, gimana tadi setelah lihat ya? Untuk hasil espressonya bagus atau enggak? Channeling atau enggak ya teman-teman, tadi tinggal lihat aja videonya turunnya bareng atau enggak, terus flow-nya seperti apa. Itu gue pakai di 4,1, itu belum gue mentokin ke lebih halus teman-teman ya. Terus untuk kecepatan gilingnya, silahkan teman-teman nilai sendiri. Kalau menurut gue sih, buat bisnis ini sudah sangat cepat. Anggaplah ya 5 detik itu udah bisa giling 18 gram. Itu menurut gue cepet banget. Ya, terus untuk konsistensi dari dosingnya, ya tadi sudah gue set. Ya, memang masih ada meleset lah ya, 0,1 sampai 0,5an. Ya, tapi yang 0,5 itu kayak cuma 1 atau 2 kali doang deh ya. Ya, itu silahkan teman-teman nilai sendiri aja. Kalau menurut gue dengan grinder ya di bawah harga 9 juta sudah bisa mendapatkan hasil yang seperti ini. Ya, kalau menurut gue pribadi nih dengan build quality ya dan segala macam fitur-fiturnya, menurut gue value for money itu udah dapat banget. Ya, ditambah lagi 1 tahun garansi servis dan spare part. Ya, dua ini menurut gue sangat-sangat penting nih karena dua hal ini bisa jadi bahan pertimbangan buat teman-teman ketika mau beli alat kopi, grinder, apapun itulah. Nah, terus yang berikutnya selain dia cepat juga gilingnya, terus tadi teman-teman bisa lihat ya, pada saat digiling itu bubuk kopi yang jatuh tuh benar-benar pas banget ke tengah-tengah portafilternya. Ya, tidak ada yang ke kiri atau ke kanan, ke kiri kanan. Gue sih belum menemukan hal tersebut. Ya, mungkin kecuali kalau misalkan meja barnya miring atau apa. Dan ini kan mejanya goyang-goyang nih. Tuh ya, teman-teman lihat ya. Ini pun harusnya posisinya tadi pada saat gue kasih lihat ke teman-teman itu pada saat gue dosing ini agak-agak miring, tapi dia keluarnya tuh masih tetap jatuhnya tuh lurus dan clampingnya tidak ada teman-teman ya. Gue sudah coba sampai di nomor 2,5 lah ya kurang lebih, itu tidak ada clamping teman-teman ya. Sekalipun ada clamping tuh kecil-kecil banget, bukan clamping yang keluar segeblek-geblek gitu, enggak ya. Menurut gue ini wah udah cakep banget untuk harga di bawah 9 juta. Ini kalau nggak salah harga normalnya tuh ada di 8.750.000 deh. Ya, saat ini harusnya lagi promo, teman-teman nanti langsung cek link di deskripsi aja atau cek di YouTube Shopping di sebelah sini nih, harusnya ada. Ya, teman-teman langsung cek aja. Nah, di sini gue mau jelaskan ada beberapa tips teman-teman ya. Tips yang pertama, ini ketika memang teman-teman itu pakai giling terus gitu ya. Terus suhu yang di atas ini sudah menunjukkan itu kurang lebih ada di 56 atau 57 ke atas, itu biasanya dia akan dosingnya akan sedikit lebih tinggi, retensinya maksud gua ya, mungkin bisa jadi 0,6, 0,7 gitu ya. Dan hal tersebut juga ya teman-teman akan alami ketika pakai hampir semua grinder menurut gua, kecuali yang single dose ya, itu beda cerita lagi. Kalau grinder espresso seperti ini itu menurut gua kalau misalnya teman-teman pakai terus-terusan ya, kemungkinan besar dia retensinya jadi naik ketika dia suhu burnya udah lumayan tinggi, itu sangat-sangat wajar. Nah, terus ngakal ini gimana gitu ya? Menurut gua teman-teman ketika taruh grinder ini ya, jangan terlalu kedempet sama mesin espresso. Dan pastikan ventilasinya tuh cukup, terutama di bagian belakang yang tadi ada kayak apa ya, kayak ada sirip lobang itu buat dia ngeluarin panasnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau misalkan teman-teman di sini pada saat giling ya, balik lagi retensinya mungkin naik turun ya, teman-teman cek bean hoppernya, beansnya itu sudah mau habis belum ya. Biasanya kalau gua ngelihatnya nih, kalau misalkan dia tuh mungkin sekitar tinggal segini lah ya dari bean hopper nih, masih kelihatan biji kopinya segini nih tingginya,
itu dia sudah mulai tuh. Retensinya sudah mulai nanti naik, nanti turun, nanti naik, nanti turun. Itu teman-teman isi aja. Ya. Itu gue jamin nanti retensinya bakal minim lagi atau bahkan benar-benar sesuai dengan dosing yang sudah teman-teman set. Gitu ya. Nah, terus yang berikutnya lagi di sini masalah pengaturan dari grain size-nya ya. Di sini memang sudah ada angkanya, tetapi ya di sini kalau misalnya kita bicara espresso, di sini teman-teman nggak bisa hari ini gue misalkan pakai di nomor 4, besok 4 terus enggak. Walaupun pakai beans yang sama akan berubah-berubah. Ya, jadi nanti kalau misalnya teman-teman sudah dosingnya udah di lock ya, misalkan 18 gram, grain size-nya udah nomor 4 segala macem gitu ya. Terus tiba-tiba hasil espressonya mungkin jadi lebih cepat atau jadi lebih lama, jangan langsung menyalahkan grindernya. Ya, karena kalau misalnya espresso itu setiap hari memang beansnya, semua biji kopi sebenarnya ini akan mengalami perubahan. Ya, itu tinggal teman-teman adjust aja, tinggal coba diatur ya. Nanti tetap patokannya itu ke rasa espressonya. Bukan hanya dari yield, time dan dose-nya aja, bukan itu. Ya, nanti teman-teman bisa langsung patokan ke espressonya gitu ya. Nah, mungkin di sini teman-teman yang sudah beli grinder Guerrero GR74 ini kalau mau sharing atau punya tips and trick pemakaian ya silahkan tulis di kolom komentar aja. Nah, buat teman-teman yang masih ragu mau beli atau enggak gitu ya, mungkin ada yang masih mau ditanyakan ya, boleh tulis di kolom komentar aja. Secepat mungkin dan sebisa mungkin akan gue balas. Nah, nanti untuk semua link pembeliannya mulai dari grinder Guerrero GR74 ya, mungkin sama saudara-saudaranya GR64 sama GR83 dan Guerrero TBK01 Pro ini ya, nanti akan gue taruh di deskripsi. Teman-teman langsung cek aja. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.